Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya di Kang Edi Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan, yaitu calon penerima PIP, terutama untuk orang tua, sekolah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, bahwa fase 1 untuk calon penerima PIP agar segera didata dan diusulkan tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, ini menurut saya kabar gembira bagi Bapak Ibu, terutama orang tua yang memiliki anak calon penerima PIP Program Indonesia Pintar tahun 2022. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan bahwa nominasi PIP tahun 2022 khusus untuk siswa kelas akhir tahun pelajaran, ya, khusus untuk kelas akhir tahun pelajaran tahun 2021-2022 ini, yaitu terutama kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 atau 13 telah ditetapkan. Ayo, di sini ada segera aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2022. Sekali lagi bahwa untuk nominasi PIP tahun 2022 ini telah ditetapkan dan segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2022. Peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening simple sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dibatalkan sebagai calon penerima dana PIP. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk segera diketahui, ya, untuk seluruh orang tua calon penerima PIP, kemudian sekolah dan dinas pendidikan. Oke. Ini yang perlu diperhatikan oleh dinas pendidikan. Yang pertama, segera berkoordinasi dengan sekolah agar dapat menyampaikan SK nominasi PIP 2022 kepada siswa. Yang kedua, segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti bank penyalur dan Puslapdik terhadap kendala yang dihadapi, kemudian memantau perkembangan aktivasi rekening pada aplikasi Si Pintar. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah, yang pertama adalah mengunduh SK nominasi PIP 2022 pada aplikasi Si Pintar, kemudian menyampaikan surat keterangan aktivasi kepada siswa yang masuk nominasi PIP 2022 agar melakukan aktivasi secara langsung di bank penyalur. Kemudian berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terhadap kendala yang dihadapi. Dan tidak kalah penting adalah ini yang harus diperhatikan dan harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, melakukan aktivasi rekening, ya, di bank penyalur terdekat sebelum 30 Juni 2022. Kemudian melaporkan kepada sekolah apabila telah melakukan aktivasi rekening. Ya, sekali lagi, kalau sudah melakukan aktivasi rekening maka segera lapor kepada sekolah. Kemudian setelah aktivasi rekening, saldo awal 0 hingga diterbitkan SK pemberian PIP dan disalurkan dananya. Baik, kita lihat suratnya Bapak Ibu, ya, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian, dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, ya. Di sini perihalnya apa yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2022? Perihalnya adalah usulan data calon penerima PIP Dikdasmen tahun 2022. Ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita ambil poin penting langsung saja Bapak Ibu, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dinas pendidikan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, jadwal pengusulan fase 1 ini dimulai tanggal 1 sampai dengan 30 Juni, ya, 2022. Kemudian usulan dilakukan melalui aplikasi Si Pintar atau laman pip.kemdikbud.go.id. Nah, jumlah target sasaran
Nah, ini tercantum pada aplikasi Si Pintar. Jadi nanti untuk melihat berapa jumlah sasaran, nanti itu dilihat di aplikasi Si Pintar. Kemudian data sumber pengusulan menggunakan Dapodik, cut off-nya 15 Mei ya 2022 yang terdiri dari ini data peserta didik tercatat di DTKS, kemudian data peserta didik layanan VIP, layak VIP. Oke. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap data sumber sebagaimana angka 4 secara cermat dan objektif dengan memastikan bahwa peserta didik yang akan diusulkan berasal dari keluarga miskin, ya, rentan miskin dan atau berstatus masih aktif bersekolah. Ini penting diperhatikan. Jadi VIP dikhususkan untuk keluarga yang miskin, rentan miskin. Dinas Pendidikan melakukan usulan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana angka 5 dengan memprioritaskan peserta didik yang tercatat di DTKS. Kemudian dalam hal pengolahan data usulan, Puslapdik akan memperhatikan kelengkapan data sebagai berikut. Untuk individu, ya individu peserta didik ini untuk file, pada file itu ada nama lengkap, jenis kelamin, NISN, nomor induk, kependudukan, atau NIK ya, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, layak PIP, berikut alasan layak. Kemudian yang poin kedua, ibu dan ayah kandung pada file yang nomor pertama nama lengkap, NIK, tahun lahir, 4, pendidikan terakhir, pekerjaan, pengusulan. Untuk wali apabila ada nih ya, ini pada file nama wali, pekerjaan wali, dan penghasilan wali. Kemudian yang D-nya satuan pendidikan, ini pada file nama satuan pendidikan, alamat sekolah, dan kode pos satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu suratnya terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa calon penerima PIP sudah mulai diusulkan ya untuk fase 1 tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. Dan mohon diingat bahwa ini terutama orang tua ya, bahwa sekali lagi segera melakukan aktivasi rekening di bank penyalur terdekat sebelum 30 Juni, melaporkan kepada sekolah apabila sudah aktivasi rekeningnya, kemudian setelah aktivasi rekening saldo 0 hingga diterbitkan SK pemberian PIP dan disalurkan dananya. Itu saja Bapak Ibu informasi dari Kang Edi Channel terkait dengan calon penerima PIP program Indonesia Pintar tahun 2022. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan lancar, tidak kendala, dan dapat diterima oleh yang berhak. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, ya, kemudian di like, komen, dan di share apabila bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.